Ini apa maksudnya menyediakan kondom untuk murid-murid kita tuh, untuk anak-anak saya tuh apa maksudnya? Everyone is overthinking about that too actually. Yes. So you're not alone there in that situation. You have other people. Dampaknya banyak banget ya kalau misalnya kita tuh nggak tahu tentang IMS, STIs, sama tentang HIV. Ngapain nih anak saya dikasih kondom? Wong saya aja dulu nggak pakai kondom lah. Hai Bibesti, it's time to VCS. Virtual Class of Sexuality with Berani Berencana. Aku Ajib, Gue Yosefin. dan kali ini kita dalam VCS, Virtual Class of Sexuality, yang mana kita bakal bahas hal-hal tabu bagi anak muda. Nah, kali ini kita nggak akan sendiri, kita kedatangan couple nih yang sering juga nih bahas tentang hal-hal yang tabu. Kira-kira siapa ya? Kita kedatangan couple yang pastinya kalian udah pada tahu. Ada Kak Karin dan Kak Abi. Halo. Hello. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Kebetulan kayaknya hubungan kita berdua lagi, nih biasanya kan ada mitos ya, kalau udah menuju akhir tahun nih kayaknya bakal gak baik-baik aja, tapi kebetulan kayaknya baik nih. Mercury retrograde-nya lagi bagus. Waduh. Antara pacaran ini. Oke, selamat datang Kak Karin dan juga Abi di VCS. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sih tentang hal tabu bagi anak muda. VCS tuh apa kalau boleh tahu Kak? VCS Video call itu- sahabat. Bukan beda. Ini bukan VCS yang satu itu juga. Kita Virtual Class of Sexuality. Oke. Gitu. Oke, jadi nanti kita bakal bahas tentang hal tabu bagi anak muda. Nah, ngomong-ngomong tentang seks edukasi nih, karena kan di podcast ini bakal kita bahas tentang seks edukasi nih. Aku pengen tahu sih sebenarnya kapan pertama kali banget Kak Abi dan Kak Karin tahu atau dengar tentang seks edukasi. Kayaknya kalau di gue sendiri mungkin waktu gue SD, tapi bukan di sekolah gue, karena mungkin kalau di SD negeri itu kan mereka tidak menyediakan sarana seks edukasi tersendiri gitu kan. Malah itu adalah sesuatu hal yang tabu. Betul. Dan kebetulan juga gue juga datang dari keluarga yang memang menganggap hal itu tabu gitu loh. Jadi Iya. memang dari kecil gue nggak pernah diajakin ngobrol kayak mana sih bagian sensitif kamu, bagian kamu yang harus kamu jaga, terus kayak juga apa sih ini, apa sih itu, apapun itu yang tentang mengenai seks edukasi. Tapi malah gue dapetnya dari film gitu loh, dari film yang mungkin lebih ke arah buat teenager gitu ya. Jadi bukan ke arah tentang seksualnya doang, tapi kayak lebih ke arah komedi. Tapi komedinya ini sebenarnya mengarah ke arah ini nih yang terjadi kalau lo tuh nggak tahu tentang ini semua gitu loh. Gitu. Jadi kayak gue ngerti dari situ gitu. Mungkin start dari SD mulai ada kayak film-film yang masih dalam anak muda lah ya, anak muda bisa nonton gitu loh. Kemudian juga kayak ya lebih ke arah film sih mungkin dulu, dan mungkin ketika gue udah bisa mengakses internet, gue akhirnya mulai cari tahu sendiri gitu loh. Oke. Iya sih. Soalnya mungkin kalau dari pengalamanku juga pas SD kita baru diajarin tentang reproduksi, tentang Yep. tanda-tanda pubertas gitu. Iya, tapi kan tuh mungkin kalau di sekolah negeri kan lebih ke arah secara biological speaking aja, tapi kan mereka tidak memberitahu kayak di mana sih posisinya ovarium tuh, di mana sih sebenarnya kalau kita ngomong bagian-bagian dari alat kelamin wanita, misalnya vagina itu sendiri di mana, klitoris itu di mana, ini fungsinya apa, terus kayak labia tuh fungsinya apa, segala macam kayak gitu-gitu kan. Betul. Gak bener-bener dijelaskan. Itu lebih karena kayak buat kita lulus aja gitu loh. Yang itu sebenarnya sangat disayangkan sih gitu. Nah, kamu gimana sekolah kamu? Kalau di Internasional nih, beda. Kalau aku di sekolah Prancis yang di Cipete, jadi aku ada privilege di sekolah kita ada program sex education dedicated untuk itu. Jadi for us French people we have proper education on that. Luckily pas high school gitu. In school ya berarti untuk Iya. spesifik di sex ed. Iya. Asli, berarti dapat seks edukasi itu juga privilege ya, karena dimanapun Setuju, ya. kita waktu itu berada, dan itu juga kayak nggak semua orang bakal tahu tentang seks edukasi. Iya. Oke, thank you udah sharing Kak. Oke, nah tadi aku udah denger pengalaman dari Karin dan juga Abi terkait sex education. Biar lebih seru nih di podcast kita
mungkin kita bakal main games dulu kali ya. Oke, kita bakal main games namanya betul atau salah. Oke. Oke, bisa? Nanti kita bakal kasih pernyataan. Pernyataan aja Betul. sebenarnya. Tapi kalau jawabnya nggak bareng, maksudnya kayak jawabnya bareng tapi ada yang Nggak salah, kompak. nggak Gak kompak ya. Nah, kalian wajib untuk mengambil permen rasa aneh-aneh ini. Kira ini suruh kasih shot tadi. Itu nggak boleh kalau itu. Beda kayaknya itu Oh ya. iya maaf ya. Boleh, oke. Let's Gitu go. kali gamenya ya, bisa? Oke. Bisa. Jadi nanti akan jawab di hitungan ketiga ya, Boleh. bareng-bareng secara mantap dan yakin. Gak usah lihat-lihatan, gak usah kong kali kong ya. Oke. Betul atau salah? Satu, dua, tiga. Salah. Wow. Kenapa kan salah? Salah, nggak bisa dong. Nggak bisa. Sekali pakai buang gitu. Kalau boleh tahu kenapa sekali pakai harus dibuang? Karena setelah dipakai kan tentunya kondom itu akan ada cairan dari laki-laki yang dimana itu Iya. gak mungkin dong kita cuci lagi. Asli. Ya gimana kondom itu kan sebenarnya adalah tindakan preventif pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi menular seksual. Jadi kalau misalnya itu dipakai, fungsi kondom udah gak ada lagi dong dipakai 2 kali. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Betul atau salah? Satu, dua, tiga. Betul. Oke. Berarti kini makan dong kalau kayak gini. Bener ya berarti ya. Iya. Cara minum post pill itu diminum 2 tablet sekaligus secepatnya. Jadi Ya. ketika memang sudah melakukan hubungan, Sesuatu yang berisiko atau seks emergency, nanti kita akan bahas nih tentang seks emergency lebih lanjut di podcast ini. Itu memang harus diminum secepatnya. Semakin cepat semakin baik. semakin Yep. efektif. Oke. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Betul atau salah? Satu, dua, tiga. Betul. Karena yang tadi kita udah bahas sih, kan emang kondom ini bukan hanya untuk prevention untuk pregnancy yang gak diinginkan, tapi juga untuk mencegah infeksi menular seksual atau STI. Mungkin dia taunya STI. Kita lanjut ke pernyataan keempat. Betul atau salah? Satu, dua, tiga. Salah. Post pill dan pil aborsi itu beda. Dan post pill itu bukan untuk aborsi. Iya, dan harus digunakan tadi yang udah di pertanyaan kedua tadi ya. Iya, Ya. pernyataan kedua. Pernyataan kedua 2 kali dalam waktu 72 jam Betul. secepat. 2 sekaligus Iya, dalam waktu 72 jam. Oke, berarti sejauh ini emang jawabannya belum ada yang memaksa untuk makan itu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kelima. Oke. Oke. Ini yang terakhir sih. Betul atau salah? Satu, Nanas apaan sih? Apa itu bisa apa ini bisa dihitung bahwa ini tidak kompak? Bisa nggak ya kira-kira ya? salah. Udah, salah. Udah. Salah, tapi pernah dengar kan tentang ini? Ya. Pernah Pineapple ya. banget. Dan ini sering banget anak muda tuh salah kaprah ya. Yes. Ini. Nanti kita akan bahas di podcast ini. Kenapa ini salah dan kenapa ini sering banget terjadi. By the way, tadi jawabannya salah. Apakah perlu makan perlu makan permen dulu? Jawabannya nggak salah, jawabannya benar tapi tidak kompak. Ya. Jawabannya benar. Betul. Jadi boleh kali ya ambil Boleh, permennya. sini. Coba kamu That looks one. ini Jen. Ini nih. Apa sih? Kayak Wow. Kopi. Oh. Bapak bagus kok kopi. Makasih banyak Karin dan juga Abi udah bisa join di games ini. Mungkin bakal ngobrol lebih dalam tentang bagaimana sex ed lebih luas lagi, khususnya terkait kontrasepsi dan pencegah kehamilan. Oke. Nah, kalau aku lihat nih di Instagram kakak tuh kan sering banget ya ngomongin tentang banyak konten. Salah satunya adalah konten tentang seks edukasi. Lah, aku pengen tahu sih sebenarnya gimana sih reaksi publik ketika tahu kakak mulai ngomongin tentang itu. Terus apa sih tantangannya terutama di Indonesia ya ketika ngomongin tentang seks edukasi. Betul. Terus kita sebagai anak muda juga ya yang ngomongin gitu. Mungkin kakak ini bisa cerita.
Oke, mungkin kalau dari aku sendiri kan banyak orang yang tahu sekarang aku punya 2 platform. Yang satu itu Iya. personal account aku, yang satu lagi yang Instagram aku yang lama itu udah aku jadiin buat informasi dan edukasi. Dan salah satunya itu setiap hari Rabu. Sekarang lagi vakum dulu nih, tapi dulu setiap hari Rabu atau Kamis aku lupa. Cuman memang kita selalu ngebahas tentang sex education di situ. Bisa kadang kita lagi bahas soal IMS itu apa aja, terus bagaimana sih cara penularannya dan segala macam, bagaimana cara mencegahnya, itu kita bahas di situ. Terus juga kenapa sih aku tertarik untuk membahas isu ini, karena sesuai dengan pengalaman aku aja, banyak dulu waktu aku masih muda yang aku nggak tahu sampai aku harus cari tahu sendiri gitu loh. Yang dimana aku juga maunya anak-anak muda sekarang, karena udah dengan ketidakterbatasan sebenarnya informasi dan edukasi yang bisa kalian dapat dari sosial media ataupun dari internet, itu harusnya udah lebih mudah untuk menggain informasi tersebut Bener gitu banget, loh. bener banget. Tapi kan mau gimana pun, walaupun ini sekarang udah 2024 juga, memang belum ada sistem di sekolah kita yang mengajarkan sex education. edukasi. Yang dimanapun juga, kalaupun ada sekolah yang memang ngebahas soal itu bahkan dapat tentangan kadang-kadang dan kebanyakan dari orang tua murid, yang dimana ini apa maksudnya kalian ngajarin kayak gini, seks bebas Respon yang enggak menyediakan enak ya. kondom untuk murid-murid kita tuh, untuk anak-anak saya tuh apa maksudnya? Padahal sebenarnya bukan itu, bukan Iya benar. bukan mengkampanyekan Seks seks bebas. bebas. Padahal itu hanya untuk tindakan prevention gitu loh, prevention terhadap hal yang tidak diinginkan gitu loh. Misalnya kan kita nggak pernah tahu juga yang namanya, tadi kita udah ngebahas soal seks emergency kan, yang dimana namanya hormon anak muda kita nggak ada yang pernah tahu. Kalau misalnya dia nggak tahu kayak misalnya si cowok tahu, Ya. tapi si perempuan ini tidak tahu gitu loh. Benar. Jadi kayak dia mikir kalau ini tuh nggak apa-apa ya, ini tuh bukan, ini bukan seks gitu loh, ini apa gitu loh. Tiba-tiba kan kita nggak mau ujung-ujungnya ada kayak permasalahan yang terjadi seperti kehamilan contohnya, tidak atau mungkin bukan kehamilan doang tapi infeksi menular seksual gitu loh, dengan misalnya kayak aku tidak mau sexual intercourse di bagian vaginaku karena aku takut aku hamil. Jadi dia menggunakan yang lain gitu loh. Yang lain nih. Gitu kan, itu juga bahaya gitu loh, kayak karena nggak tahu gitu loh sebenarnya. Bahkan kalau misalnya memang hormon lagi setinggi itu, apalagi yang lagi teenagers lagi tingginya, kalau nggak dapet Lagi banyak informasi soal pengen itu, explore. iya jadinya kan bisa dapet IMS tadi atau STI. Terus kemudian juga bisa juga berujung kepada kehamilan yang mungkin memang belum siap dan tidak diinginkan gitu loh. Tantangannya ya pasti banyak yang bilang aku mengkampanyekan seks bebas gitu, padahal ini bukan tujuannya itu. Dan selalu di awal aku selalu disclaimer, dimana kayak apapun yang aku sampaikan di sini ini berdasarkan riset, dan juga aku tidak sama sekali mengajarkan atau menyuruh orang-orang yang punya kepercayaan berbeda dari apa yang aku sampaikan gitu loh. Ini cuma adalah sebuah diskusi Ya, gitu kalau dari aku. Menurut Abi ini, kenapa banyak anak muda yang di Indonesia yang masih menganggap kalau seks itu adalah hal yang tabu? Jadi di Indonesia masih tabu, especially for young people, is karena nggak ada di educational system. Us di Prancis udah terintegrasi di high school dari awal, so we're used to talk about it. Our families juga talk about it, so it's not taboo since the beginning of us, and we're an open discussion. Oke, jadi Gitu. open discuss itu penting banget, apalagi dimulai dari lingkungan yang kecil, Iya. dari keluarga dulu, gimana mereka menerima. Kayak tadi mungkin bakal kalau misalnya keluarganya tahu, nggak akan ada tuh pernikahan dini. Kalau misalnya ada edukasi sejak awal, mungkin udah tahu yang namanya post pill dan sebagainya. Iya. Oke. Ya mungkin anaknya buat kayak Abi di keluarganya dari kecil tuh udah diajarkan untuk kayak it's okay to know your private parts Udah gitu loh. terbuka duluan ya. Kayak to know kayak this should not be touched by someone that you don't know and you don't feel comfortable with gitu loh. Iya. Dan sekarang kan banyak banget, maksudnya ya mungkin pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak kecil Betul. di sekolahan, di betul. pesantren, dimanapun itulah sebenarnya terjadi dimanapun, karena mereka nggak tahu kalau Betul. ini tuh nggak boleh lo dipegang sama orang yang kamu nggak kenal. Mama pun, papa pun nggak boleh megang. Kalau misalnya kita tanya, boleh ya aku izin bersihin ya cebok ya, harus ditanya.
Betul, gitu loh. betul. Karena Boleh consent izin ya, jadi itu penting namanya ya. cara ngajarin consent gitu loh, kayak oh ini private parts yang hanya boleh aku yang pegang atau orang yang aku berikan consensual with gitu loh. Tuh, makanya itu juga bagian dari edukasi seks. Pentingnya adalah yaitu selain untuk memberitahu dan edukasi anak tersebut, tapi juga tadi kaitannya mungkin bagaimana ke depannya anak-anak muda ini bisa belajar lebih banyak tentang kesehatan seksual reproduksinya, Iya. terus juga merencanakan nih kira-kira di masa depan tuh akan baik dan bijaknya seperti apa terkait sex education tersebut. Namanya kita ngomongin tentang masa depan, itu kan pasti nggak jauh-jauh sama perencanaan. Mungkin kalau misalnya as a couple, mungkin bakal menuju ke pernikahan, mungkin juga tidak. Mungkin juga buat masa depan itu lebih ke buat kamu yang aktif secara seksual itu seperti apa. Kita kan harus kenal yang namanya alat kontrasepsi ya, Yep. ya kan? Salah satunya adalah kondom. Nah, tapi menurut kalian nih, apa yang masih menjadi kendala terbesar nih bagi anak muda dalam menggunakan kondom? Oke, mungkin kalau dari aku dulu ya. Ya, Kendala terbesarnya mungkin secara simpel ya, mungkin salah satunya bukan terbesar sih, tapi salah satunya mau beli kondom nih, oke gue udah tahu nih ini harus pakai kondom, mau beli kondom tapi malu. Misalnya di supermarket gitu mau beli Banyak banget kondom, sih yang aduh, masih malu-malu. ini pasti mau ngapain nih gitu loh, ya takut dijudge kayak gitu segala macam. Padahal kan mungkin sekarang itu dulu ya, karena belum ada kayak apa namanya kayak aplikasi kesehatan yang dimana bisa kalian beli dari sana gitu loh. Jadi kayak tanpa tatap muka atau tanpa kayak memberikan identifikasi asli gitu kan. Sebenarnya itu. Kemudian juga kedua kayak mungkin ya itu tadi kayak nggak tahu cara pemakaian kondomnya gitu loh kan. Ada juga yang mungkin mereka nggak pernah tahu gitu loh. Jadi kayak gimana sih cara pakainya gitu loh, atau kayak ini harusnya dipakainya tuh kayak cuma di awal-awal doang, apa pas mau keluar doang, apa mau gimana gitu kan ada. Ini bukan hal yang kayak mungkin untuk orang yang udah teredukasi dengan hal ini kayak bakal, masa sih lu itu nggak tahu kondom dipakai dari awal sampai akhir gitu loh. dan dulu kan inget gak sih kita kayak pernah waktu itu sempat booming banget nih yang waktu 14 Februari. Setiap 14 Februari Ya. kondom-kondom itu semuanya diambil. Razia kondom itu ya. Razia kondom itu juga yang memperkuat stigma negatif. Betul. Padahal kita tahu kalau misalnya kondom itu adalah salah satu cara untuk mencegah kehamilan dan satu-satunya alat kontrasepsi yang bisa mencegah STIs atau IMS dan HIV. Untuk aku jadi why Indonesians don't really want to buy condoms is they're not very aware about the consequences. Is it? Like what you said basically. And yeah, so they're not aware of that and they're just focusing on the pleasure. That's all they want. And then yeah, for me it's that, and that's why they should be educated on that properly. Supaya lebih bertanggung jawab ya. Iya. Nggak cuma mentingin tentang pleasure aja, tapi kita juga perlu bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita aktif secara seksual tadi ya. Jadi memang kalau misalnya khususnya terkait ngomongin kontrasepsi ini, barangkali nih BBSD atau anak-anak muda yang mau nanya-nanya soal kesehatan reproduksi dan juga tadi kontrasepsi ya, itu bisa banget sih kunjungin Instagramnya Berani Berencana. Di situ BBSD bisa DM dan juga nanti akan dijawab sama ahlinya. Iya. Privasi terjaga sih. Privasi terjaga dan gratis. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada perlu bayar apapun. Cerita aja apapun kekhawatiran teman-teman. Dan WhatsApp juga bisa di sini. Kalau misalnya lebih nyaman cerita via WhatsApp. Dan confidential kan ini? Iya. Confidential. Oh. Good. Anyway, tahu nggak sih sempat viral PP tahun nomor 28 tahun 2024. Ini agak berat ya. Agak berat karena kita ngomongin tentang hukum sedikit ya, karena konteksnya kan seks edukasi Indonesia nih. Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tentang kesehatan pasal 4 butir E yang intinya menyediakan alat kontrasepsi buat pelajar. Tadi sempat kita singgung juga ya buat pelajar ini. Terus pastinya kan banyak tim yang pro sama kontra nih tentang ini gitu. Karena takutnya malah ya tadi itu kayak menyuruh, kesannya kayak mereka itu disuruh untuk melakukan seks bebas atau free sex gitu. Nah kalau Kak Karin dan Kak Abi gimana tanggapan soal peraturan presiden ini? Kalau dari aku sendiri, aku akan sangat setuju banget nih ya. Ini opini dari aku sendiri. Aku akan sangat setuju banget dengan peraturan Mendukung ya. ini. Tapi gak bisa ujuk-ujuk cuma ngasih kondom. Harus dibarengi dengan edukasinya yang jelas. Yang pertama, di mana yang bisa dilakukan adalah mempelajari tentang diri sendiri nih. Mana alat-alat vital kita dan
kenapa ini harus dijaga dan Iya. cara menjaganya banyak dengan cara salah satunya kondom gitu loh. Tetap harus diiringi dengan edukasi yang komprehensif. Yes. Oke, iya sih bisa dibilang itu juga kan bagaimana pemerintah ikut tanggung jawab dan juga berpartisipasi gitu ya dalam memfasilitasi atau memberi edukasi buat anak muda khususnya lewat peraturan pemerintah dan juga memudahkan bagi kita untuk edukasi lebih banyak terkait kondom dan juga Iya, dan campaign mungkin harus lebih diperjelas lagi, dan sebenarnya campaign ini tuh harus benar-benar kayak pertama ditujukan kepada orang tuanya dulu, di gimana mereka akan mendiskusikan ini kepada anak-anaknya nanti, dan Betul. gimana kita diskusikan dulu sebagai guru-guru dan pelaku pendidikan, diskusikan dulu kepada orang tuanya. Mungkin kan kita bisa bilang anaknya gampang diedukasi, tapi orang tuanya ada yang gak gampang diedukasi gitu loh. Ya. Kayak gak mau ngapain nih anak saya dikasih-kasih kondom. Wong saya aja dulu ngapain kondom lah. Kan takutnya begitu kan. Jadi kayak diedukasi ini kondom ini bukan anak ibu boleh berhubungan seksual gitu loh. Tapi kayak kita akan ada langkah-langkah apa nih segala macam gitu. Iya, karena bisa juga terjadi kepada tadi ya sex emergency itu nanti yang bakal kita bahas lebih lanjut, tapi kayak ada juga namanya korban-korban pemerkosaan, korban-korban pelecehan, sexual harassment dan sebagainya yang menerima akhirnya kayak kehamilan tidak direncanakan dan sebagainya itu supaya mereka tuh tahu dan teredukasi tentang ini juga, dan ini kan salah satu upaya negara untuk bisa melindungi kita sebagai warga negara Indonesia. tadi kan udah ngomongin tentang kondom. By the way, untuk Kak Abi sendiri nih, kira-kira ada nggak sih pesan buat anak muda yang masih nggak mau atau malu menggunakan kondom? Okay. Just be confident. Semua orang di dunia pasti udah pernah beli kondom, so you're not the only one. And then I'm sure like the cashier that in which you're buying the condom udah pernah beli kondom juga. Jadi you're not the only one in this world Yeah. in the same situation. You're just another person that's buying condom. So yeah, make it normal, casual. Udah just buy it or buy it online juga bisa sekarang. Dengan beli kondom, artinya kan kita juga berarti bertanggung jawab Sama atas diri kita sendiri. sendiri gitu. Kalau udah berani mutusin buat aktif secara seksual, harus berani juga tanggung jawab dong. Jangan malu untuk beli kondom. Karena kondom itu satu-satunya kontrasepsi yang bisa mencegah IMS. Tapi bisa kasih nggak sih tips mungkin buat Bibesti di sana yang masih malu, mungkin open communication ke pasangannya. Kayak aku pengen tahu juga kayak tipsnya nih gitu, supaya kita bisa bangun komunikasi yang baik antar pasangan, terutama ini kan hal yang sensitif ya, kita ngomong tentang Betul. kontrasepsi Yeah. gitu. Mungkin Kak Karin dan Kak Abi bisa sharing gitu tips and triknya gimana caranya supaya bisa bangun komunikasi yang bagus. So yeah, like you said, communication is key. Especially for your loved one. If you love them, open your heart to them. Don't be scared. You need to tell everything that you want so that you know you don't have that barrier between both of you that's going to block the communication. You want to be open and you're going to feel much better after opening that heart and you won't hide anything else. So yeah, once again, communication is key. And also if you love someone, you want that someone to be safe kan. Jadi Yeah. Hear about that. always gitu. Yeah. Betul. Just because I'm shy to say it to him or her. Ya berarti kan you're being egoistic. Iya, that betul. moment gitu loh. Dan itu salah satu bentuk tanggung jawab juga ya sama pasangan kita. Ketika kita mencintai atau menyayangi pasangan kita juga pasti memikirkan masa depan mereka gitu. Karena tadi ya kayak kondom itu juga salah satu bentuk preventif nih. Kalau misalnya Mencegah ya. kita belum siap memang untuk memiliki anak, ya ini juga sebagai preventif itu, dan preventif juga untuk IMS dan HIV. Betul. Karena memang penggunaan kondom tadi seperti dibilang karena konteks dalam hubungan tentu jadi tanggung jawab bersama gitu ya. Betul, sepakat sih aku dengan apa yang diomongin dengan Abi dan juga Karin. Ngomong-ngomong tentang IMS dan HIV nih, atau STIs and HIV, apa sih yang perlu anak muda tahu tentang hal itu? Kalau dari aku sih kenalin dulu apa aja sih penyakit IMS itu. Banyak kan, ada kayak gonore, ada HIV, ada AIDS juga, ada semua sifilis gitu segala macem. Masih banyak lagi mungkin, atau kayak infeksi saluran kemih. Iya, yang sering banget anyang-anyangan. Yes, itu kan juga sering ada lah ya. Maksudnya kita harus kenali dulu. Dan sebenarnya lebih ke arah jangan self diagnose itu juga. Iya. Kayak
aduh nih gue lagi nanya-nanya nih apakah gue gara-gara ini ya, bisa juga gara-gara kurang minum kan gitu. Iya. Tapi gue nggak berhubungan seksual, tapi gue anjing-anjing nih sih. Iya. Gue di Panik gue juga kan, panik juga gitu loh maksudnya. Jadi maksud gue kayak kenali dulu apa aja penyakitnya, kemudian apa nih gejala-gejalanya, kemudian bagaimana sih cara mencegah ini semua kayak gitu sih. Oke, kalau dari Kak Abi? Yeah, for me, what's lacking here too in Indonesia is people don't get tested enough. They should test themselves. Don't be scared about the result because it's gonna happen one day or another. So test yourself because consequences-nya kadang-kadang people die out of that, unfortunately. So you gotta take that bravery and just test regularly, or if you don't wanna risk anything, just use condom. That's it. Simple. Betul. Iya, aku sepakat sih kayak jadi tes juga merupakan tanggung jawab buat kita ya, apalagi hubungannya bersama. Apalagi dalam konteks HIV dan juga MS ya tentu dengan penggunaan kondom itu bisa mencegah hal tersebut gitu. Selain merugikan diri sendiri kan bisa merugikan orang banyak. Iya. Misalnya kayak kita tadi egois dengan hal itu, nggak mau gue nggak mau ngetes HIV segala macam lalala segala macam. Kalau menurut gue untuk anak muda yang udah aktif secara seksual, kalian itu udah wajib banget yang namanya kayak setiap 6 bulan sekali at least itu kalian tes HIV. Mau maksudnya menurut gue ya untuk kalian berganti-ganti pasangan atau tidak itu wajib. Kemudian juga kalau untuk perempuan itu wajib untuk suntik dan juga tes kanker serviks, itu penting banget. Gitu loh, maksud gue lebih baik mencegah daripada nanti mengobati, dan gak semua penyakit bisa diobatin kebetulan gitu. Iya. Iya sih. Dan dampaknya banyak banget ya kalau misalnya kita tuh nggak tahu tentang IMS, STIs, sama tentang HIV. Karena menurut aku ketika kita udah aktif secara seksual, kita tuh nggak bisa terhindar dari hal-hal tersebut gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama tubuh kita, atau bahkan kita juga nggak pernah tahu apa yang pasangan kita lakukan. Apalagi kalau boleh sharing nih, ada yang namanya ABC, abstinence, be faithful, dan kondom. Nah, ngomongin tentang STIs, ngomongin tentang IMS, ngomongin tentang HIV, sekarang aku pengen tahu nih, kalau dari Kak Abi sama Kak Karin pernah dengar tentang sex emergency nggak? Me no. No, maybe it's in French, it's another language. Sex emergency itu kayak kondisi di mana kayak ada beberapa kondisi tadi yang sempat disebutin, mungkin kayak one night stand, Carried away gitu terus ya. kemudian Ke bawah suasana. keluar di dalam tiba-tiba gitu, terus kemudian kayak mungkin kondisi terjebak seperti berhubungan seksual tidak diinginkan, tadi yang nggak konsen, no consent gitu. Jadi kayak itu adalah kondisi-kondisi namanya sex emergency. Nah, tapi ternyata ada solusi kalau kehamilan itu bisa dicegah sebelum terjadi. Pernah dengar tentang post-pill nggak? Pernah dong. Yes. Post-pill itu apa sih memang? Post-pill itu kalau mungkin kalian taunya itu kalau di film-film tuh morning After pill. sex gitu. Jadi kayak morning after pill tuh kayak okay, after you had sex last night, kayak dan mungkin lo nggak yakin nih kayaknya tadi malam nggak aman deh gitu loh. Sex emergency tadi itu ya. Iya, tadi malam kayak nggak aman deh, dan kalian nggak mau nih terjadi hal-hal seperti kayak kehamilan tidak diinginkan, dan juga nggak mau sampai ada abortion dan segala macam. Ya. Jadi kalian ngetik pil itu, yang dimana cara pemakaiannya juga ada kok biasanya di dalam boxnya gitu loh. Yang itu juga ada tulisannya. Nah itu tuh bukan kalau kalian nanya kayak, aduh kalau gue minum itu gue namanya aborsi dong. Nggak, beda, karena aborsi itu tidak bisa dilakukan secara individual sebenarnya. Itu aborsi itu harus dilakukan dengan dengan tenaga medis ya. Tenaga medis dan pihak profesional. Karena kayak kenapa sih nggak bisa? Nah ini beda banget. Jadi kalau morning after pill tuh emang lebih ke arah kayak pencegahan. Emang sex emergency namanya juga dilakukan langsung minum ya ketika sex emergency itu terjadi. Semakin cepat diminum semakin efektif. Iya gitu. Mungkin kayak gini loh, kayak karena kan aku pernah di IPA juga. Ini kayak correct me if I'm wrong ya. Jadi kayak morning after pill ini lebih ke arah gini, misalnya udah ada sperma yang masuk ke dalam ovarium kalian. Nah ini mana si morning after pill-nya ini akan mencegah si ovumnya ini untuk keluar duluan gitu loh. Jadi kayak dia kayak nggak akan ketemu ada nih mana nih, atau mungkin lebih ke arah kalau misalnya udah ketemu
itu juga nggak akan nempel di dinding rahim gitu dan nggak akan membentuk janin. Iya. Gitu, karena kayak buat hormonal gitu loh. Ya, jadi ini bukan pil aborsi ya. Banyak banget Pencegahan. mikir kalau ini tuh pil aborsi. Jadi bahkan ya ada beberapa anak muda yang nggak tahu tentang seks edukasi. Mereka setiap habis berhubungan seksual mereka minum morning after pill ini. Minum selalu itu si post pill ini. bukan hal yang bagus ya untuk Iya. meminum morning after pill itu Iya. ketika Meskipun ini pencegahan, Nggak boleh meskipun ini, sering. tapi memang ini digunakan secara emergensi saja. Betul. Kalau memang aktif secara seksual, baiknya memang menggunakan kondom aja gitu. Nah, buat generasi berani atau bibesti semua yang mau tahu lebih banyak tentang kontrasepsi dan juga kesehatan reproduksi, BBST bisa hubungi atau kunjungi Instagramnya Berani Berencana di @beraniberencana, atau BBST juga bisa DM dan juga di situ tertera ya ada kontak dari WhatsApp dari Berani Berencana. Jadi di situ BBST bisa langsung tanya sama ahlinya, gratis dan nggak bakal dijudge. Tadi kan kita udah banyak bahas ya tentang seks edukasi, tentang apa yang terjadi di Indonesia, bahkan tadi udah sharing-sharing juga nih tentang pengalaman gitu, tentang kondom, tentang post pill. Nah, aku pengen tanya nih khususnya sama Kak Abi gitu, gimana sih kita bisa melawan stigma negatif tentang ada di masyarakat nih khususnya di Indonesia gitu tentang penggunaan kondom dan post pill? Yeah, so you need to be confident of yourself. Don't be scared, because everyone is using. Most of the people have used condoms, so you're not the only one. You're not the only one that's left out. So yeah, don't think that you're the only one that's doing that. Everyone is overthinking about that too, actually. Yes. So you're not in this. You're not alone there in that situation. You have other people's, even though you don't talk to it much with your friends or family, maybe, but just open it. Try to talk about it. Try to normalize it. Yes, yeah, analyze about it, and then you'll get along. That's it. Karena gue pernah tahu ada nih teman-teman gue nih, cerita dari teman-teman yang dimana kayak dia marah gara-gara cowoknya nih bawa kondom. Jadi cowoknya baru ketemu, cowoknya baru bawa kondom di dalam dompetnya. Padahal lo udah niatan buat bungkus gue ya gitu loh. Padahal sebenarnya kayak enggak, ini emang buat emergency gue aja. Sebenarnya kayak gak semua ini tentang kayak gue mau bungkus. Yeah. Iya, tentang malam ini kita akan ada sexual intercourse gitu, tidak sebenarnya. Cuman itu kan yang namanya tindakan prevention gitu loh. Kalau misal tadi ada sex emergency yang tiba-tiba ke bawah suasana nih. Iya. Gitu kan, gak ada yang tahu. Bukan berarti dengan kita tadi seperti cerita dari Karin, bukan berarti itu menandakan bahwa kita remaja, nakal, atau kita ada intensi tertentu. Cuma kan memang bisa dibilang itu adalah bagaimana kita berani jaga diri dan juga bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Ini termasuk pengetahuan dasar yang perlu dipahami semua orang kok. Tadi sempat Abi juga bilang kalau memang kita normalize aja untuk bisa bertanggung jawab secara pribadi tentang aktivitas seksual kita masing-masing. Oke, BBST, tadi kita udah ngobrol banyak bareng Karin dan Abi. Sekarang kita bakal main games lagi nih, Yos. Iya. Kita bakal main games Sex Emergency Challenge. Betul. Enggak. Belum. Beda game. Belum, masih belum mau jelasin dulu. Jadi Ada tadi. Jadi di sini kita bakal kasih skenario. Betul. Oke. Jadi ceritanya nih ada cerita, ceritanya ada cerita. Tapi ini konteksnya nanti pura-puranya itu adalah What will kalian, gitu. ya. Dan What if? apa yang bakal kalian lakukan, Iya. Oke. gitu ya. Jadi ini cuma skenario aja. Dan nanti juga aku kasih 2 aja sih, Iya. 2 aja soalnya gitu. Sekalian ngetes kira-kira tadi tuh obrolan kita emang udah oke belum ya tentang ini gitu. Siapa tahu kita udah ngalor ngidul ternyata gak dapet nih poinnya gitu. Oke, pertanyaan pertama. Skenario yang pertama. Oh iya, Skenario. skenario pertama. Skenario yang pertama nih, buat Karin dan juga Abi ya. Iya. Sebutin satu contoh sex emergency yang mungkin sering kalian dengar. Okay, I would like to hear it from you. No, you say it first. Kayak people often do one night stand usually when they are drinking, pas lagi minum. Iya. They get along the night. They're having fun. They forget all the problems. They just want to have fun. Oke. And then they forget to make sure about their safety, think about condoms and etc. And yeah, that's like the most common for me. Having fun drinking and then
Oke, kalau misal dari Karin nih terkait sex emergency, kira-kira contohnya kayak gimana sih? Sama sih, apalagi ya, bentar. Gue lagi harus mikir nih dengan masalah-masalah kehidupan seksual ke teman-teman. Super, Coba diinget-inget lagi. yang parah soalnya. Sex Oke, emergency. ada. Jadi, oke, mungkin yang gak terlalu common kayak Abi, tapi ini lumayan gak jarang terjadi juga gitu loh. Jadi bukan sering, tapi ya. gak juga jarang terjadi gitu Oke, apa tuh? bahasanya. Kayak ketika udah oke, kita concern sama-sama pakai kondom, tapi kondomnya robek, Wak, Wah, atau ketinggalan di dalam, Wak. Nah, oke. gimana tuh caranya gitu. Oke, kita ke challenge yang kedua. Skenarionya adalah setelah berhubungan seksual, kamu baru sadar, kayak tadi ya kebawa suasana ya, kalau lupa pakai kondom. Apa sih tindakan selanjutnya yang harus kamu lakukan? Kamu harus sober, nak. Ceritanya kamu lupa. Ya, tadi ini mungkin kayak nyambung sama jawaban aku kali ya. Jadi Oke. kayak Ya, plan B. ya plan B. Jadi kayak kalau itu terjadi, aku terbawa suasana sekali, aku sampai lupa Iya. bahwa ini ada proteksi. Ya udah, proteksi kedua yaitu pakai post pill atau morning after pill. Oke, bener lagi jawabannya. Bener dong, makanya anak muda, kalian terserah kalian punya kepercayaan seperti apa, tapi hal-hal seperti ini tuh memang harus lebih banyak dibaca, didengar. Banyak kok, maksudnya mungkin kalau misalnya nggak mau dengerin dari omongan gue, karena gue bukan ada di ranah profesional juga untuk ngomongin ini, tapi kan gue lebih ke arah kayak gue di teenagernya, gimana sih gue menanggapi hal-hal ini. Sebenarnya banyak banget kayak dokter-dokter yang memang mereka juga merupakan influencer gitu loh. Jadi kayak di mana memang mereka juga influencer sekarang. kayak misalnya Dokter Boyko gitu kan. Dokter Boyko juga dia sangat-sangat menyuarakan bagaimana sih ini bisa Iya, pleasure buat Yeah. dua-duanya, bagaimana sih ini bisa aman, bagaimana ini bisa sehat kayak gitu loh. Mereka juga share-share konten gitu loh di sosial medianya mereka. Kalau misalnya lebih percaya sama profesional silakan. Iya, betul. Atau balik lagi ya tadi lewat berani berencana gitu Betul kan. banget. Bisa nanya-nanya, bisa ngobrol, atau juga di situ kan banyak konten-konten kalau di Karena berani setahu berencana. kalian juga emang ada profesionalsnya kan yang bilang. Iya, Karena betul. yang jawab nanti ketika Bibesti itu hubungin berani berencana itu langsung profesionalnya. Jadi Bibesti itu nggak dijawab sembarang orang, tapi berani berencana itu menyiapkan profesional untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bibesti, terutama soal kesehatan reproduksi, tentang aktivitas seksual, apapun tanyain aja karena itu gratis konsultasinya dan nggak bakalan dijudge. Nah, tadi kita udah ngomongin macem-macem nih, Bibesti semua. Sekarang mungkin aku pengen tahu lagi kira-kira apa sih harapan penting dari Abi dan juga Karin terkait dalam edukasi seks di masa depan bagi anak muda di Indonesia. Yeah, for me, it needs to be more implemented in the educational system. Harus normalize and then bring the key message to young people because they're still learning. Yeah. Mereka masih belum tahu. Yeah. Mereka pengen belajar juga. Yeah. And then parents, mom and dads, like they need to educate their children too. Start from that too, not only school, tapi parents juga. Ya berarti dari lingkungan sekitar, Iya. Dari keseluruhan juga secara komprehensif bisa dipaparkan ya terkait edukasi seks ini. Ya. Kalau dari Karin nih gimana nih? Sebenarnya mungkin kayak normalize itu bukan normalize kayak the free sex, The free ya, sex, tapi kayak yeah. normalize the education about the health of reproduction itu tadi yang kita obrolin dari tadi kan. Iya. Jadi kayak lebih ke arah mungkin ini semua orang harus ngambil part gimana caranya Indonesia bisa punya kesehatan seksual atau reproduksi yang lebih baik lagi untuk semua kalangan, itu dengan cara dari semua part ya. Jadi misalnya kayak dari pemerintah ngambil partnya sendiri, dari orang tua juga ngambil partnya sendiri, dari pendidikan juga ngambil partnya sendiri, dan dari orang itu sendiri juga ngambil partnya sendiri. Dari teman-teman muda juga ya. Ya, untuk lebih bertanggung jawab sama dirinya sendiri dan orang lain. Karena kalau kita udah ngomongin soal kesehatan seksual, ini tuh nggak mungkin cuma satu orang doang yang akan terdampak gitu. Jadi banyak orang yang akan terdampak. Jadi lebih ke arah kayak karena ini hubungannya dengan hubungan, jadi kayak kita harus bisa lebih mengencangkan komunikasi mungkin dengan teman juga, atau mungkin dengan teman tuh maksudnya gini,
sharing dengan teman kayak Sharing. misalnya ada yang mungkin lebih terbuka soal ini, ada yang lebih tahu kayak oke sharing sama teman atau mungkin bisa sharing sama profesional kayak gitu loh. Jadi menurut aku kayak semua orang harus ambil part kalau mau ini bergerak jadi lebih baik. Jadi semua orang mikir kalau kondom itu bukan adalah kampanye untuk melakukan seks bebas, tapi untuk menjaga ya anak-anak muda yang akan jadi penerus kita semua gitu loh. Jadi menurut aku kayak ini harus semua ambil take part, harus ambil part dari pemerintah, dari ketua, dari yang pelakunya sendiri juga harus ambil part gitu sih. Intinya semua punya perannya masing-masing dan diharapkan juga di Indonesia mereka jadi paham perannya masing-masing itu sangat berdampak loh buat seks edukasi khususnya di Indonesia. Tadi kayak udah di-mention di sekolah harus seperti apa, negara harus seperti apa, kita juga nih sebagai individu jangan malu untuk bisa ngomongin tentang ini gitu. Dan aku mau ngucapin makasih banget nih. Thank you. Makasih banget buat Kak Abi. Thank you. Kak Karin udah sharing-sharing selama ini gitu dan udah banget banyak banget hal-hal yang Bibesti juga pasti bisa tangkep selama kita ngobrol tentang post-pill, tentang kondom, terus kemudian seks edukasi di Indonesia. Dan aku berharap banget Bibesti bisa belajar dari VCS ini atau Virtual Class of Sexuality dari Berani Berencana. Betul, jadi sudah banyak banget obrolan kita tadi ya. Dan mungkin selebihnya juga bila teman-teman atau Bibesti semua mau cari tahu lebih banyak tentang tadi kesehatan seksual reproduksi dan juga sex education, itu bisa kunjungi aja Instagramnya Berani Berencana. Dan di situ Bibesti bisa hubungi by DM dan juga ada kontak WhatsApp mungkin di bawah sini ya. Di situ Bibesti bisa klik di kontak WhatsApp tersebut dan di situ bisa ngobrol, nanti akan dijawab oleh ahlinya dan juga udah pasti privasi terjaga dan juga humble. Ya, gratis lagi. Betul. Jadi saksikan terus VCS di episode-episode lanjutannya dan thank you banget buat Kak Abi dan Kak Karin Thank you. sudah sharing hari ini. Bye, Besti.